Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudaraku Ton Minggu ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini menanggapi komentar saudara kita. Apa itu tirakat? Tirakat itu adalah bentuk usaha spiritual atau pengendalian diri untuk mendekatkan diri pada Tuhan, membersihkan jiwa atau memperoleh berkah. Laku tirakat ini bervariasi ya, mulai dari puasa, meditasi, zikir, hingga beragam amal perbuatan. Baik, itu adalah bentuk disiplin spiritual yang bertujuan untuk mencapai kebijaksanaan, kedamaian batin, dan peningkatan kualitas ya, hidup kita. Nah, contoh ya, teman-teman weton minggu, puasa mutih ya, dengan hanya makan nasi putih tanpa lauk ya, plus air putih ya, ini juga bentuk tirakat. Puasa ngelumbah ini juga bentuk tirakat. Tidur di lantai atau tanah untuk pengendalian nafsu. 3, jadi hari-hari Anda ini tidur di lantai, ini tanah gitu ya. Itu juga bentuk tirakat ya. 3, puasa ngerowot, makan hanya satu jenis makanan ya, ombe-ombean. 4, puasa Senin Kemis ya, puasa hari Senin dan Kamis setiap minggu, ini juga salah satu bentuk tirakat. Puasa air ya, artinya tidak minum beberapa hari, itu juga bentuk tirakat. Puasa sengkuni ini juga ada ya, puasa tanpa makan dan minum untuk periode tertentu, biasanya untuk tujuan tertentu. Puasa Syuro Asyuro ya, 10 Muharram, ini juga. Puasa lunas ya, puasa untuk melunasi utang atau dosa masa lalu, baik material maupun spiritual, ini juga ada. Puasa Syawal, puasa hari Raya Idul Fitri ya, setelah hari Raya Idul Fitri ya, itu biasanya 1 minggu. Itu salah satu bentuk tirakat. Ada juga tirakat sholat ya, sholat dan zikir ya, sholat tahajud, sholat taubat, sholat hajat, sholat duha, sholat rawatib, ini juga bentuk tirakat ya. Berzikir Asmaul Husna, itu juga bentuk tirakat. Meditasi ini juga bentuk tirakat. Tirakat niteni, melakukan introspeksi diri untuk mengenal kekurangan diri, ini juga salah satu tirakat. Sholat istikharah itu juga tirakat. Silaturahmi, menjaga hubungan baik, ini juga bentuk tirakat. Meninggalkan keserakahan, itu juga bentuk tirakat. Meninggalkan kebohongan, bersabar dalam ujian, menerima takdir, melakukan amal zikir, sabar dalam pengendalian nafsu, ini juga bentuk tirakat. Sedekah, membantu sesama, berbuat pada orang tua, bersyukur, menjaga keharmonisan keluarga, menghormati orang lain, meninggalkan dosa, ini juga salah satu bentuk tirakat ya. Banyak sekali ya teman-teman ya, weton minggu bentuk tirakat. Pada intinya adalah bentuk tirakat itu adalah laku prihatin, laku pengendalian diri, pengendalian lahir dan batin kita, supaya lahir dan batin kita itu berada di jalur Tuhan gitu ya. Itu adalah bentuk tirakat, itu seperti itu. Jadi segala laku, segala perilaku kita arahkan kepada Tuhan gitu ya, melalui pendekatan-pendekatan ibadah ya, seperti puasa, wirid, zikir dan sebagainya. Jadi seperti itu ya. Bentuk tirakat itu seperti itu ya. Nah, tirakat ini biasanya untuk sebuah tujuan ya. Misalkan saya ingin punya mobil gitu ya, saya baca sholawat 1000 kali, tak sholawati itu mobil gitu. Ini juga bentuk tirakat. Atau saya ingin punya mobil, saya akan sholat duha setiap hari supaya saya bisa mendapatkan mobil ya. Memang awalnya tujuannya untuk itu, tapi ketika Anda sudah larut tujuan itu lupa nanti
ya, dan pasti dikasih sama Tuhan. Ciri-cirinya seperti itu. Makanya ketika kita menjalani sebuah tirakat, nikmati proses tirakat itu sampai Anda lupa dengan tujuan, dan otomatis tirakatmu nanti akan berkualitas. Semakin cepat, maka apa yang menjadi tujuanmu itu pasti akan cepat diberikan sama Tuhan. Tapi semakin kita terobsesi, saya sudah tirakat seperti ini, ya, misalkan saya sudah tirakat baca sholawat 1000 kali, tapi kenapa kok Tuhan belum mengabulkan tirakat saya? Itu malah lama. Tapi kalau Anda tirakat, Anda sudah lupa dengan tujuan Anda, tapi Anda menikmati tirakat yang Anda lakukan, ya, maka sukses jaya akan menjadi bagian dari kehidupan Anda. Ya, jadi tirakat itu seperti itu. Ya, silakan ya teman-teman weton minggu, ya, lakukan tirakat. Ya. Jadi kalau Anda punya sebuah impian, ya, punya sebuah mimpi, punya sebuah tujuan, maka yang harus Anda lakukan adalah ditirakati. Tirakat itu salah satu upaya, salah satu usaha melalui jalur langit, melalui pendekatan spiritual, melalui pendekatan pribadi, ya. Ya, secara spiritual ya, kita berdoa, kita poso, kita ngempet dan sebagainya. Ya. Itu yang harus Anda maksimalkan. Ya, artinya harus ada gitu loh ya. Ya, misalkan Anda baca sholawat setiap hari 1000 kali tanpa putus, wis. Sudah Anda jalankan 5 tahun, 10 tahun, itu juga bagian daripada tirakat. Suatu saat pasti akan muncul tuahnya. Suatu saat pasti akan muncul keramatnya. Gitu. Orang tirakat pasti keramat. Pasti, wis. Ya, beda ya. Misalkan Anda ini ahli tirakat dengan orang yang tidak pernah tirakat, itu auranya itu sudah beda. Ya. Nah, yang pasti ketika Anda ahli tirakat, ya, atau punya tirakat laku yang Anda kerjakan, Tuhan akan menjagamu. Ya, Tuhan akan menjagamu dalam situasi dan kondisi apapun. Ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena makhluk lainnya, ya, makhluk lainnya, ya, orang-orang di sekitar kita enak-enak mangan. Enak-enak mangan, Anda poso. Loh, ya. Kira-kira Tuhan memperhatikan Anda enggak? Ya pasti diperhatikan. Contoh kecilnya seperti itu. Makanya orang yang ahli tirakat itu pasti sinengker, pasti keramat. Enggak perlu diminta, itu akan muncul dengan sendirinya. Demikian motivasi hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.